Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Gilyasari. Saya dari kelas Manajemen 19D dengan NPM 1941-1137. Di sini saya akan melakukan uji Wilkasson, yaitu dengan menggunakan SPSS. Ini adalah tugas dari kuis 2, mata kuliah Statistik Ekonomi 2. Di sini saya ada contoh soal, yaitu pada suatu kantor pemerintah dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ruangan yang diberi AC terhadap produktivitas kerja. Pengumpulan data terhadap produktivitas kerja pegawai dilakukan pada waktu sebelum AC dipasang dan sesudah dipasang. Data produktivitas kerja pegawai sebelum AC dipasang adalah YA, dan sesudah dipasang adalah YB, yang dipilih secara random. Apakah ada perbedaan produktivitas kerja pegawai sebelum dan sesudah memakai AC? Di sini saya gunakan alfa 5% atau 0,05. Nah, di sini saya sudah ada datanya, yaitu YA dan YB. Nah, untuk mengetahui kesimpulannya, yaitu apakah ada perbedaan atau tidaknya, saya menggunakan hipotesis H0. H0 apabila seek to toilet itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Tetapi jika seek to toilet lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, kita sekarang ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini sudah ada aplikasi SPSS-nya. Ada data view dan variable view. Kita masuk ke variable view. Nah, di sini kita ketik YA. Dan bawahnya YB. Untuk desimalnya, kita gunakan 1 saja. Nah, untuk label, YA kita masukkan, kita ketik saja grup A, dan untuk YB yaitu grup B. Nah, sesudah itu kita kembali ke data view. Mohon maaf, ajan sebentar. Baik, kita lanjutkan. Di sini sudah ada data YA dan YB. Nah, kita masukkan data yang tadi sudah saya buat. Nah, untuk data ini kita copy, lalu kita masukkan ke SPSS yang tadi. Kita pastekan di sini, klik kanan. Nah, kita paste. Di sini sudah ada data. Lalu kita masuk ke Analyze dan Non-Parametric Test. Kenapa menggunakan Non-Parametric Test? Karena uji Wilkasson ini termasuk uji non-parametrik. Lalu kita ke Legacy Dialog, terus ke To Relate Sample. Nah, ini kan sudah ada grup A dan grup B. Nah, kita inputkan dulu yang pertama itu grup B masukkan ke variabel 1, dan grup A ke variabel 2. Lalu ini Wilkasson-nya sudah di checklist, kita klik OK. Nah, di sini sudah dapatkan hasil. Di sini kita sudah dapatkan hasilnya, yaitu Wilkasson Signet Rank Test. Di sini ada rank grup A, grup B.
Untuk negatif rank-nya yaitu 9. Ini kan ada N ini jumlah. Jadi jumlah data yang bernilai negatif itu ada 9. Dan di sini ada positif rank. Di sini ada 4. Dan jumlah data yang bernilai positif itu berarti ada 4. Selanjutnya di sini ada min ranks. Nah, untuk negatifnya itu min-nya yaitu atau rata-rata yaitu 7,72 dan positif rank untuk min-nya 5,38. Nah, di sini ada TIS. Di sini 0 ya. Karena TIS ini artinya nilai yang sama. Karena di sini 0 berarti tidak ada nilai yang sama dari data yang sudah saya inputkan tadi. Untuk totalnya berjumlah 13 data. Dan untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan, kita bisa lihat ke tes statistik. Nih, di sini ada ASIM, SIG, to pilot. Nah, seperti yang sudah saya bilang di awal, jika SIG to pilot-nya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika SIG to pilot-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hasilnya yaitu 0,093. 0,093 ini berarti lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya H0-nya diterima karena lebih besar dari 0,05. Jadi tidak ada perbedaan produktivitas kerja pegawai sebelum dan sesudah memakai AC. Nah, itu kesimpulan dari uji Wilkerson. Selanjutnya saya akan melakukan uji Kruskal-Wallis pada aplikasi SPSS. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji Kruskal-Wallis. Di sini saya sudah ada contoh soal, yaitu berdasarkan laporan indikator kinerja dosen, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai kinerja dosen selama tahun akademik 2020 sampai dengan 2021 di sekolah tinggi X menurut jabatan fungsionalnya, asisten ahli, lektor, dan lektor kepala. Penelitian terhadap kinerja dosen dilakukan dengan menggunakan instrumen IKID selama 1 tahun, dengan sampel menurut kelompok jabatan fungsional dosen masing-masing sebanyak 6 lektor kepala, 10 lektor, dan 12 asisten ahli. Data nilai kinerja dosen menurut kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada data. Nah, ujilah apakah terdapat perbedaan nilai kinerja dosen menurut jabatan fungsional pada taraf 5%. Untuk hipotesis H0, tidak ada perbedaan kinerja dosen menurut jabatan fungsional. 1. Terdapat perbedaan kinerja dosen menurut jabatan fungsional. Uji statistik. Karena data yang digunakan adalah data 3 kelompok independen, sehingga diperlukan uji statistik untuk sampel independen karena orientasi dapat diukur skala data paling sedikit tidak ordinal, sehingga statistik pengujian Kruskal-Wallis sangat cocok untuk kasus ini. Dan yang kedua, ada tingkat signifikansi. Pada penelitian ini digunakan tingkat signifikansi alfa 0,05 atau 5%. Untuk pengambilan keputusan akan digunakan SPSS untuk penyelesaian kasus ini. Maka pengambilan keputusan yaitu H0, jika nilai asumsi lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan atau H0 diterima. Dan H1, jika nilai asumsi lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan atau H0 ditolak. Nah, kita ke aplikasi SPSS-nya. Baik, kita ke variable view dulu. Nah, tadi kan kinerja dosen. Jadi, yang pertama ini saya akan tuliskan kinerja. Dan yang kedua ini kita tulis kode saja. Untuk desimalnya, karena tadi menggunakan puluhan, jadi ini kita kosongkan saja.
Nah, untuk label kinerja ini kita tulis kinerja dosen. Dan untuk kode kita tulis kode saja. Kode atau kode dosen. Nah, di sini ada value. Untuk yang kodenya kita klik kanan. Nah, ini ada value. Karena tadi kan ada lektor kepala, dan asisten ahli. Berarti kan ada 3 tuh. Nah, jadi yang pertama itu kita inputkan dengan value 1, labelnya yaitu lektor kepala. Nah, selanjutnya 2, lektor, dan 3, asisten ahli. Nah, selanjutnya kita klik OK. Baik, kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah ada kinerja dan kode. Tinggal kita inputkan saja data tadi. Kita masuk ke... Nah, untuk lektor kepala ini, kita copy. Kita masukkan ke sini, kinerja. Nah, bawahnya, ini masih yang di kinerja ya, jadi bawahnya ini kita lanjutkan, kita copy lagi yang lektor. Terus kita lanjutkan lagi ke asisten ahli. Nah, ini sudah terinput datanya. Untuk kode, tadi kan yang lektor kepala, itu kita beri kode 1. Jadi, di soal tadi kan lektor kepala itu sebanyak 6. Jadi, kita inputkan angka 1 sebanyak 6 kali ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang kedua itu lektor. Nah, lektor itu kita input dengan nomor 2, yaitu sebanyak 10 kali. 3, 4, 9, 10. Dan untuk asisten ahli itu sebanyak 12. Dan dilabelkan 3 kan. Jadi kita ketik 3 sebanyak 12 kali. Nah, di sini sudah saya input. Selanjutnya saya klik Analyze dan Non-Parametric Test, karena uji Kruskal-Wallis itu juga termasuk non-parametrik ya. Dan kita ke K-Independent Sample. Nah, untuk kinerja dosen, itu kita masukkan ke test variable list. Dan untuk kode dosen, kita masukkan ke grup. Nah, di sini ada define range. Nah, untuk minimum, karena tadi kan ada 3, jadi minimumnya itu 1 dan maksimumnya itu 3. Karena jika minimumnya itu 0, berarti tidak ada data yang diinput kan. Jadi, kita gunakan 1 dan maksimumnya 3. Lalu, continue. Di sini Kruskal-Wallisnya sudah dicentang, dan kita oke. Di sini sudah lalu kita dapatkan hasil. Nah, sudah kita dapatkan hasil Kruskal-Wallis test. Nah, di sini ada lektor kepala, lektor, dan asisten ahli.
Untuk lektor kepala itu kan tadi berjumlah 6, lektor itu 10. Nah, di sini berarti benar ya, dan asisten ahli itu 12. Untuk totalnya yaitu 28, dan min rank ini adalah rata-ratanya. Untuk lektor kepala, rata-ratanya 11,75, untuk lektor yaitu 14,50, asisten ahli yaitu 15,88. Untuk mengetahui adanya perbedaan atau tidak ada perbedaan, yaitu kita lihat di tes statistik. Nah, di sini ada Kruskal-Wallis, DF-nya, dan asimsik. Nah, kita lihat di sini asimsiknya yaitu 0,602. Nah, 0,602 itu berarti lebih besar dari 0,05. Ya. Jika lebih besar dari 0,05 berarti tandanya itu diterima. Kita kembali lagi deh di soal ya. Untuk lebih jelasnya kita kembali ke soal. Nah, nih, jika nilai asumsi lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan atau H0-nya diterima. Dan jika H1, jika nilai asumsi kurang dari 0,05, maka ada perbedaan atau H0 ditolak. Nah, tadi di SPSS tadi itu nilainya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan atau H0-nya diterima. Baik, jadi kesimpulannya H0 diterima atau tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan kinerja dosen menurut jabatan fungsional. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.